Ini sangat berisiko sekali apa yang dilakukan Kiai Imad ini. Ini bukan tindakan yang sembarangan, ini bukan tindakan yang main-main. Jadi kok Anda bisa mengatakan ini untuk tujuan terselubung? Kira-kira tujuan terselubungnya apa yang kamu tangkap? Coba sebutkan, kok bisa dianggap ini punya tujuan licik. Dan saya kemarin itu mendengar ada tokoh-tokoh dari Kiai ini kan juga patut dipertanyakan. Mereka ini punya tujuan apa, kita juga tidak tahu. Nah, kata-kata semacam ini kan aslinya kan sebuah tuduhan. Ya, semoga saja apa yang menjadi penjelasan saya kali ini tentu bisa mengetuk pintu hati para pembela nasab atau para kiai-kiai atau siapapun itu yang selama ini masih meyakini nasab Ba'alawi ini sambung ke baginda Nabi, dan mereka yang selalu mencemooh Kiai Imad, semoga mereka terbukakan pintu hatinya, menyadari kesalahannya selama ini, bahwa apa yang dilakukan Kiai Imad dan kawan-kawan dan semua pendukungnya ini adalah tujuan murni, sama sekali tidak ada tujuan ingin membenci Dzurriyyah Nabi, sama sekali tidak ada tujuan ingin membenci Nabi dan sebagainya, apalagi sampai membenci baginda Nabi. Justru tujuan Kiai Imad dan para pendukungnya ini sebagai kecintaan, sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah, kepada baginda Nabi. Karena saking cintanya kita pada baginda Nabi, tidak ingin ada orang yang mencemarkan nama baginda Nabi. Inilah tujuan yang sebenarnya. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Dzurriyyah Nabi kemudian kita biarkan, maka patut dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan meluruskan tuduhan-tuduhan keji para habaib, tuduhan-tuduhan keji para kiai, gus-gus, dan siapapun itu yang selama ini masih membela nasab atau yang masih meyakini nasab Ba'alawi ini sambung ke Rasulullah. Karena apa yang sebenarnya menjadi tuduhan mereka itu justru adalah pemutarbalikan fakta atau pembalikan fakta. Karena sebenarnya apa yang mereka tuduhkan itu, ya itu justru yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka tuduhkan itu sebenarnya yang mereka kerjakan sendiri. Jadi ini adalah sebuah pemutar balikan fakta. Kenapa di sini ingin saya luruskan tuduhan-tuduhan mereka itu, biar mereka ini paham dan jelas bisa mengerti, dan tentunya masyarakat luas ini semakin cerdas, semakin paham bahwa siapa sebenarnya yang telah memfitnah, yang telah menuduh. Dalam catatan saya ada 5 tuduhan keji yang sering dialamatkan ke Kiai Imad dan kawan-kawan, ke para pendukungnya. Memang sengaja mereka menuduh seperti itu, entah itu memang disengaja atau memang karena mereka ini kehabisan bahan, kehabisan data untuk mengkanter, untuk memberikan jawaban yang memang mereka tidak bisa. Jadi bisanya hanya menuduh. Dalam catatan saya ada 5 tuduhan-tuduhan keji yang sering dialamatkan ke Kiai Imad dan kawan-kawan, yaitu 1, menganggap Kiai Imad CS dan para pendukungnya telah memfitnah dan berbuat rasis terhadap para Dzurriyyah Nabi. Kemudian yang kedua, Kiai Imad dan kawan-kawan dianggap sebagai pembuat gaduh, pembuat resah, dan pemecah belah umat. Ini yang selalu mereka tuduhkan. Kemudian yang ketiga, dianggap telah menyakiti Dzurriyyah Nabi. Kemudian karena telah menyakiti Dzurriyyah Nabi berarti mereka menganggap berarti Kiai Imad ini ya membenci Nabi karena telah menyakiti Nabi. Kemudian yang keempat, dianggap takabur atau merasa sudah sok pinter, merasa tahu, karena Kiai Imad ini dianggap mereka merasa sudah
lebih pintar dari ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami, Syekh Yusuf an-Nabhani, atau Syekh Murtada al-Zabidi dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah Kiai Imad dianggap mencari sensasi, mencari ketenaran, atau memang Kiai Imad ini dianggap sebagai mempunyai tujuan terselubung atau mencari keuntungan. Jadi Kiai Imad dan kawan-kawan ini selalu biasa mereka tuduhkan semacam itu. Ini tentu kita sudah biasa mendengar di berbagai channel-channel YouTube yang para pembela nasab ini, ya Anda bisa simak sendiri. Itu tentu kita sering mendengar apa yang mereka lontarkan. Baik, mari kita counter salah satu persatu, mari kita jawab satu persatu tuduhan yang mereka tuduhkan. Karena ini kalau kita tidak jelaskan, ini khawatirnya akan menjadi framing di masyarakat. Sama aja ini berarti memberikan stigma negatif kepada para pendukung Kiai Imad dan kawan-kawan. Ya, ini tentu perlu untuk kita luruskan, ya. Yaitu tuduhan yang pertama menganggap Kiai Imad CS dan para pendukungnya itu telah memfitnah dan berbuat rasis terhadap para dzurriyyah Nabi. Nah, ini sebenarnya kan perlu kita telusuri, kita cek kebenarannya. Siapa sebenarnya yang rasis? Kalau kita lihat sebenarnya kebenaran yang terjadi, kita lihat perkataan bagaimana Kiai Imad menyampaikan, ataupun siapa saja yang mendukung Kiai Imad, para pembela Kiai Imad, kita bisa lihat komentarnya di channel-channel YouTube mereka. Bagaimana perkataan mereka? Apakah di antara mereka yang mendukung Kiai Imad itu komentarnya adakah yang bisa disebut rasis? Kalau ada, bisa tolong tunjukkan kalau memang ada perkataan yang rasis. Terus kemudian dianggap menfitnah. Apakah kata-kata dari para pendukung Kiai Imad atau Kiai Imad itu sendiri ada yang berwujud fitnah? Kalau apa yang disampaikan atau tesisnya Kiai Imad atau para pendukungnya Kiai Imad itu menyampaikan berdasarkan sesuatu yang tidak ada datanya, tidak ada dasarnya, itu bisa dikatakan sebagai fitnah. Tapi kalau yang disampaikan itu berdasarkan data, kemudian ngomongnya ya baik-baik aja, ini namanya bukan fitnah. Ini namanya bukan rasis. Rasisnya di mana? Justru yang berbuat rasis, yang perkataannya kotor, jelek, menghina, ada yang menganjingkan, ada yang menganggap pemikiran orang pasar, ya, tesisnya orang pasar. Ini kan kata-kata yang rasis, kata-kata yang menghina, mencemooh dan sebagainya. Termasuk menganggap rasis itu sendiri itu juga termasuk rasis, kata-kata yang rasis. Nah, ini kan bisa dilihat faktanya siapa sebenarnya yang rasis, ya. Kemudian yang kedua, Kiai Imad dan kawan-kawan dianggap sebagai pembuat gaduh, pembuat resah dan pemecah belah umat. Nah, siapa sebenarnya yang membuat resah, yang memecah belah umat, yang membuat gaduh selama ini? Ini maksudnya yang dibuat gaduh dan dibuat resah ini umat atau siapa? Kalau yang Anda maksud ini yang dibuat resah, yang dibuat merasa gelisah itu adalah para habaib, ya itu benar, memang tujuannya untuk membuat resah para habaib, itu benar. Tapi kalau Anda ini mengatakan yang dibuat resah itu adalah umat yang mana yang dibuat resah? Umat yang mana? Justru apa yang disampaikan Kiai Imad itu agar umat ini tidak resah lagi atas perbuatan habaib yang selama ini membuat resah. Ini justru yang dilakukan Kiai Imad ini, itu justru membuat orang biar tenang, kehidupannya nyaman, tidak dibuat resah. Perilaku para habaib tidak dibuat gelisah, tidak dibuat selalu memikirkan ingin memberikan sedekah dan sebagainya kepada para habaib. Tidak. Justru apa yang dilakukan Kiai Imad ini ingin segera menghentikan perilaku-perilaku para habaib yang membuat resah. Justru yang membuat resah itu sebenarnya ya para habaib itu sendiri, oknum-oknum habaib itu sendiri yang membuat resah umat, yang membuat umat menjadi terpecah belah.
ada yang pro, ada yang kontra dan sebagainya. Ini sebenarnya yang terjadi. Jadi jangan diputarbalikkan fakta, siapa yang membuat resah. Karena selama ini kita sudah melihat fakta sendiri bahwa memang para habaib, oknum-oknum habaib ini memang sering membuat keresahan di masyarakat dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, tapi ternyata apa yang dilakukannya itu justru mencemarkan baginda Nabi. Ini kan jelas membuat resah. Wong cucunya baginda Nabi kok kelakuannya bisa seperti itu. Ini bisa membuat fitnah, membuat gelisah umat ini jadi bingung. Ini kan sama aja telah mencemarkan nama baginda Nabi. Jadi siapa yang membuat resah? Ya para habib itu sendiri. Jadi Kiai Imad dan para pendukungnya datang memberikan penjelasan kepada umat agar umat ini tidak diresahkan lagi oleh para habaib. Dan ternyata kita bisa lihat sendiri buktinya, faktanya ternyata para habaib yang dulu suka membuat resah, suka membuat gelisah masyarakat, ternyata sekarang sudah berkurang jauh, bahkan mungkin sudah bisa dikatakan hilang. Mungkin kalau masih ada itu hanya di bagian-bagian posisi wilayah-wilayah tertentu yang mungkin tidak mengetahui adanya polemik nasab ini ya. Saya yakin kalau mereka di wilayah itu yang sudah paham ada polemik nasab ini, yang tersentuh internet, bisa melihat channel YouTube, pasti masyarakatnya sudah semakin cerdas, sudah paham, dan saya yakin mereka tidak akan mudah dibodohi lagi, tidak akan mudah dibuat resah lagi ya. Kemudian yang ketiga, tuduhan yang ketiga adalah Kiai Imad dan kawan-kawan dianggap telah menyakiti dzurriyyah Nabi. Nah, karena dianggap telah menyakiti dzurriyyah Nabi, sama aja berarti telah membenci baginda Nabi. Nah, ini yang perlu diluruskan lagi ya. Kok dianggap sebagai menyakiti dzurriyyah Nabi ya? Itu kalau betul yang disakiti itu betul-betul adalah dzurriyyah Nabi. Dan ini sebelumnya ingin saya luruskan ya. Saya luruskan dulu ya, antara kata menyakiti ya. Maksudnya menyakiti ini menyakiti model apa? Nah, ini harus dipahami dulu. Menyakiti apanya? Dalam bentuk apa yang dilakukan para Kiai Imad dan para pendukungnya, atau Kiai Imad dan kawan-kawan, yang dilakukan apa? Yang dianggap menyakiti itu bentuk apa? Apa meragukan nasab itu menyakiti? Misalkan memang Anda para habaib ini betul-betul sebagai dzurriyyah Nabi, terus kemudian kita ragukan dan meragukan itu karena ada sebuah sebabnya adalah karena perilaku Anda semua yang tidak mencerminkan sebagai cucu Nabi. Apakah itu meragukan semacam itu dianggap menyakiti? Ini kan namanya konyol, bahwa kita meragukan seseorang yang mengaku-ngaku bahwa seseorang itu memang jelas-jelas telah mencemarkan nama baginda Nabi. Karena apa? Karena mengaku sebagai cucu Nabi tapi perilakunya tidak mencerminkan. Ini kan sama saja mencemarkan nama baginda Nabi. Dan ketika ada orang semacam itu kita meragukan, itu dianggap menyakiti. Menyakiti apanya? Kalau ada orang yang semacam itu, orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, kemudian orang itu masih husnudon, masih percaya aja, tidak meragukan, itu justru dipertanyakan orang yang semacam itu, dia cinta baginda Nabi atau tidak sebenarnya. Itu harus ditanyakan para kiai-kiai dan para guru-guru yang selama ini masih membela nasab para habaib, atau para tokoh-tokoh yang masih membela. Kalau memang mereka betul-betul melihat fakta-fakta yang terjadi, mereka yang sudah jelas-jelas mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi ternyata perilakunya mereka ini tidak mencerminkan, terus mereka ini diam saja, ini patut dipertanyakan, mereka sebenarnya cinta atau tidak? Itu cinta baginda Nabi atau tidak? Sudah tahu bahwa kelakuan itu sudah jelas itu mencoreng nama baginda Nabi. Kalau dia mengatasnamakan baginda Nabi tapi perilakunya seenaknya, ini sama saja mencoreng, mencemarkan. Dan kalau ada orang yang melihat orang semacam itu kemudian tidak curiga, terus kemudian malah itu dianggap sebagai betul-betul dzurriyyahnya, itu patut dipertanyakan orang semacam itu apakah dia betul-betul cinta atau tidak. Ini yang sebenarnya yang
terjadi. Jadi sebenarnya yang justru kalian semua itu yang tidak cinta baginda Nabi, para habaib ini yang justru yang sebenarnya tidak cinta Nabi, tidak menunjukkan. Kalau Anda cinta kepada baginda Nabi, betul-betul cinta baginda Nabi, seharusnya Anda menjaga kata-kata Anda, menjaga akhlak Anda, menjaga perilaku Anda. Karena Anda sudah mengatasnamakan baginda Nabi sebagai cucu Nabi, ini tidak main-main. Kalau Anda sebagai cucu Nabi betul-betul, saya yakin Anda tidak akan melakukan hal semacam itu. Anda akan merasa malu sekali jika lo sampai mengaku-ngaku. Kalau orang betul-betul cucunya Nabi, dia berbuat baik pun dia itu tidak ingin diakui sebagai cucunya Nabi. Itu kalau memang betul-betul seorang cucu Nabi, masih duriannya Nabi, dia pasti akan menjaga akhlak dan adab. Soalnya dia apa? Khawatir kalau ketika dia sudah mengaku-ngaku kemudian ternyata perilakunya tidak menunjukkan, khawatir nanti dia mencemarkan nama baginda Nabi. Kalau itu baru betul-betul cucu Nabi, sebagai durian Nabi, dia memikirkan harkat dan martabat baginda Nabi. Ini kalau Anda memang betul-betul dianggap sebagai orang yang cinta kepada Nabi. Tapi apa yang Anda perbuat, apa yang Anda lakukan? Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan ini sebagai seorang yang membenci Nabi, membenci durian Nabi, itu salah besar. Yang dilakukan Kiai Imad dan para pendukungnya adalah meragukan. Di sini itu meragukan, harus dipahami. Meragukan itu tidak membenci, apalagi meragukan karena punya alasan. Ada alasannya, alasannya jelas, patut untuk diragukan. Justru mereka yang tidak meragukan itu yang perlu dipertanyakan. Mereka ini benci, cinta pada baginda Nabi atau benci? Kok ini dibiarkan? Mereka merasa resah kalau nabinya itu dihina dan sebagainya. Ini sama saja dicemarkan. Ya, ini sudah jelas memutarbalikan fakta yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah Kiai Imad dianggap takabur, merasa lebih pintar dari para ulama-ulama dahulu, dianggap merasa lebih cerdas ya, seperti tesisnya Kiai Imad ini yang disampaikan seperti itu. Atau kemudian para pendukungnya Kiai Imad ketika berkomentar membela Kiai Imad ini kemudian dianggap seperti sudah merasa, Kiai Imad ini sudah dianggap merasa lebih pintar. Siapa yang merasa lebih pintar? Kiai Imad sendiri sama sekali tidak merasa lebih pintar. Terus ini kok bisa dianggap merasa lebih pintar, itu dasarnya apa? Lebih pintar dari apa? Orang dianggap lebih pintar itu kan harus jelas. Wong bidang keilmuan itu banyak. Ada bidang nahwu, shorof, ada bidang fikih, hadis, ada bidang kedokteran, ada bidang fisika dan sebagainya, bidang matematika. Lebih pintar dari apa? Itu kan harus jelas. Bagaimana mungkin seseorang yang ahli nasab ya, kemudian dia membahas nasab, kok bisa dianggap orang ini merasa lebih pintar dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang ahli fikih dan tidak sedang membahas tentang ilmu nasab. Ini kan namanya sudah pemutarbalikan fakta ya. Justru yang merasa lebih pintar, yang merasa lebih baik itu ya justru mereka para pembela nasab. Mereka merasa sok tahu, ternyata tidak tahu. Jadi apa yang dilakukan Kiai Imad itu adalah dia itu sedang ingin meluruskan nasab, berkomentar tentang nasab. Kok bisa dianggap sebagai lebih pintar? Apa yang dilakukan Kiai Imad terhadap misalkan catatannya Ibnu Hajar Al-Haytami atau Syekh Yusuf An-Nabhani atau Syekh Mu'tadir Az-Zabidi, itu meragukan catatannya ulama-ulama itu. Yang dilakukan Kiai Imad itu adalah meragukan catatannya. Karena apa? Karena beliau-beliau itu, ulama itu bukan ulama ahli nasab. Dan juga ketika mencatat, ketika mengutip di dalam kitabnya itu tidak sedang membahas nasab ya. Ini yang perlu
perlu diperhatikan, perlu dipahami bahwa yang dilakukan Ibnu Hajar Al-Haytami adalah berdasarkan husnudzon. Sementara yang dilakukan Kiai Imad meragukan terhadap catatan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Muhtar Az-Zabiti, itu karena berdasarkan penelitiannya. Kenapa kok dia meragukan apa yang ditulis dari Syekh Muhtar Az-Zabiti, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Syekh Yusuf An-Nabhani? Kenapa kok meragukan? Karena ada catatan yang lebih lama, ada ulama yang lebih dahulu yang mencatat, ternyata itu tidak ada catatannya sama sekali, tidak mengutip ada namanya Ubaidillah. Ini yang dijadikan dasar Kiai Imad itu adalah ulama yang lebih dahulu, ya. Ketika Kiai Imad ini mendahulukan ulama yang memang lebih dahulu, kenapa kok bisa malah dianggap sebagai merasa lebih pintar? Ya tidak. Justru kalau Kiai Imad ini mendahulukan, mementingkan ulama sumber yang dari yang lebih muda, ini namanya justru malah kekeliruan. Wong ada data yang lebih lama ternyata tidak mencatat. Kenyataannya, faktanya tidak ada kitab sama sekali yang mencatat. Nah, ini harus perlu dipahami, ya. Kemudian yang kelima adalah Kiai Imad ini dianggap mencari sensasi, mencari ketenaran, atau punya tujuan terselubung, ya. Kiai Imad ini dianggap punya tujuan yang tertentu, tujuan terselubung. Ya, ini ya termasuk tuduhan-tuduhan lucu. Kok bisa punya tujuan terselubung, terus kemudian ada tujuan mencari keuntungan. Keuntungan apa? Apa yang kamu bisa lihat dari tesnya Kiai Imad itu? Kiai Imad mendapat keuntungan apa kira-kira? Ya, kira-kira dari beliau berkowar-kowar menunjukkan tesisnya bahwa Ba'alawi, nasab Ba'alawi ini batal. Apa keuntungannya yang didapat? Ketenaran apa? Padahal justru apa yang dilakukan Kiai Imad itu sangat berisiko sekali yang dilakukan Kiai Imad ini. Karena beliau adalah satu-satunya ulama yang berani muncul, berani berkata, berani kontradiktif dengan catatan-catatan dari seorang kelompok yang selama ini sangat dihormati, sangat dihargai, sangat dipuja-puja oleh masyarakat. Ini sangat berisiko sekali apa yang dilakukan Kiai Imad ini. Ini bukan tindakan yang sembarangan, ini bukan tindakan yang main-main. Jadi kok Anda bisa mengatakan ini untuk tujuan terselubung? Kira-kira tujuan terselubungnya apa yang kamu tangkap? Coba sebutkan, kok bisa dianggap ini punya tujuan licik. Dan saya kemarin itu mendengar ada tokoh-tokoh dari Kiai ini kan juga patut dipertanyakan. Mereka ini punya tujuan apa, kita juga tidak tahu. Nah, kata-kata semacam ini kan aslinya kan sebuah tuduhan. Ya, kalau apa yang dilakukan Kiai Imad sebenarnya seakan-akan ini mau mempunyai tujuan terselubung. Kalau memang ya, misalkan Kiai Imad ini punya tujuan tertentu, ya, saya yakin pasti akan sudah ketahuan. Ini sudah 1 tahun lebih polemik nasab ini bergulir. Saya yakin pasti akan ketahuan, dan masyarakat pasti akan paham, akan tahu. Dan saya yakin pendukungnya Kiai Imad tidak semakin bertambah, mereka justru akan semakin berkurang, dan pasti Kiai Imad ini akan tenggelam, tidak dikenal oleh masyarakat. Karena apa? Karena apa yang dilakukan ini telah mencemarkan nama baik orang-orang yang selama ini disanjung-sanjung, selama ini dihormati. Ini sangat berbahaya. Apa yang dilakukan Kiai Imad ini berbahaya. Soalnya dia berdiri sendiri, dan saya sangat kagum sekali, sangat salut sekali, dan itu patut kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Kiai Imad ini. Ini patut kita apresiasi karena ini sebuah perbuatan yang sangat berisiko, dan dia berani melakukannya. Dan karena dia berani, kemudian banyak orang berbondong-bondong muncul, berbagai YouTuber dan sebagainya berani berkomentar, yang selama ini menjadi pengikut fanatik para habaib itu, menjadi muhibin buta. Banyak yang tersadarkan karena adanya Kiai Imad, dan justru mereka berbalik ikut mendukung tesisnya Kiai Imad karena mereka merasa dibukakan pintu hatinya, merasa dibukakan dirinya oleh adanya tesisnya Kiai Imad. Mereka merasa berterima kasih, karena itu mereka kemudian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Kiai Imad. Ini apa? Ini adalah bukti pertanda kalau Kiai Imad tesisnya itu berarti memang betul-betul
berdasar keikhlasan, kemurnian, niat yang suci, tanpa didasari embel-embel. Apakah dia ingin diakui mungkin sebagai Durya Wali Songo dan sebagainya? Kalau memang dia ingin diakui, ya cukup aja. Apakah dia pernah mengatakan, aku ini Durya Wali Songo, apa terus kemudian ingin diakui? Kalau hanya sekedar menyebutkan saya ini masih Durya Wali Songo, kan itu kan namanya tidak meminta ingin diakui. Itu kan wajar orang menyebutkan silsilahnya biar orang ini paham. Beda dengan Bahar Semit yang berkuar-kuar, saya ini cucu Nabi, baginda Nabi dan sebagainya. Ini harus dibedakan, harus dipahami ya. Ya, semoga saja apa yang menjadi penjelasan saya kali ini tentu bisa mengetuk pintu hati para pembela nasab atau para kiai-kiai atau siapapun itu yang selama ini masih meyakini nasab Ba'alawi ini sambung ke baginda Nabi, dan mereka yang selalu mencemooh Kiai Imad, semoga mereka terbukakan pintu hatinya, menyadari kesalahannya selama ini, bahwa apa yang dilakukan Kiai Imad dan kawan-kawan dan semua pendukungnya ini adalah tujuan murni, sama sekali tidak ada tujuan ingin membenci Durya Nabi, sama sekali tidak ada tujuan ingin membenci Nabi dan sebagainya, apalagi sampai membenci baginda Nabi. Justru tujuan Kiai Imad dan para pendukungnya ini sebagai kecintaan, sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah, kepada baginda Nabi. Karena saking cintanya kita pada baginda Nabi, tidak ingin ada orang yang mencemarkan nama baginda Nabi. Inilah tujuan yang sebenarnya. Kalau ada orang yang mengaku sebagai Durya Nabi kemudian kita biarkan, maka patut dipertanyakan. Padahal kita sudah jelas tahu perilakunya itu bertentangan dengan akhlak baginda Nabi, kemudian kita diam. Orang semacam itu justru yang perlu dipertanyakan, orang itu cinta atau tidak. Dan tentu kita semua berharap dan mendoakan untuk Kiai Imad dan kawan-kawan dan semua pendukungnya semakin semangat, semakin tegar, semakin kuat untuk tetap menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan pencerahan. Saya kira cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.